Dayana sendiri nggak tahu apa isi dalam karung koni itu. Saking takutnya, Dayana ini sampai sempat kepikiran, ini apa aku yang malam ini mau terus dimasukkan karung koni itu. Yang aneh adalah di dalam gelas itu ada jeruk nipis yang masih utuh bentuknya. Dan di atas jeruk nipis itu ada gumpalan-gumpalan rambut manusia yang diikat jadi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Saiful yang asalnya dari Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Saiful. Jadi di kesempatan kali ini, Mas Saiful ini ingin membagikan pengalaman mistis yang dialami langsung oleh istrinya yang bernama Dayana. Nah, perlu diketahui bahwa semua kejadian ganjil dan menyeramkan ini terjadi di masa lalu, tepatnya sebelum Dayana ini ketemu dan menikah dengan Mas Saiful. Peristiwa ini berawal ketika Dayana mengambil keputusan untuk pergi merantau dan cari pekerjaan di Malaysia. Dayana ini adalah seorang perempuan yang asalnya dari Jakarta. Jadi suatu ketika Dayana ini dapat tawaran kerjaan dari kenalan lamanya. Kenalannya ini adalah seorang perempuan yang biasa dipanggil dengan panggilan Bu Nani. Nah, Bu Nani ini usianya terpaut jauh lebih tua dari Dayana. Karena usia dan kedekatan mereka di masa lalu itu, Bu Nani ini sudah dianggap kayak ibu kandungnya sendiri sama Mbak Dayana. Dulu Bu Nani dan Mbak Dayana ini pernah tinggal di satu kampung yang sama di Jakarta, tapi sudah bertahun-tahun lamanya Bu Nani ini menetap di Malaysia. Jadi pada saat tawaran itu datang, posisi Dayana ini memang lagi nganggur. Dia belum ada kerjaan juga di Jakarta. Dan karena waktu itu memang dia butuh pemasukan dan dia sudah sangat percaya dengan Bu Nani, tanpa pikir panjang, Dayana langsung menyetujui ajakan itu. Jadi dia bersedia berangkat ke Malaysia untuk bekerja di bawah arahannya Bu Nani. Nah, singkat cerita, berangkatlah Dayana ini dari Jakarta menuju ke Malaysia, dan sesampainya di sana, harapan Dayana untuk langsung kerja dan dapat uang ini ternyata meleset. Dan itu sampai hampir 1 bulan Dayana berada di Malaysia itu, dia belum juga dapat kerjaan yang jelas seperti yang dijanjikan di awal itu. Terus selama rentang waktu 1 bulan itu, Dayana ini nggak menetap di satu tempat. Dia ini cuma dititip-titipkan sama Bu Nani ke tempat beberapa kenalannya. Kegiatan Dayana sendiri setiap hari selama 1 bulan itu nggak jelas banget. Dia ini cuma disuruh melakukan pekerjaan bersih-bersih di rumah, terus dia disuruh ke tempat ini, di tempat itu, dan kerjaannya ya selalu seperti itu. Selalu bersih-bersih lah, cuci piring lah. Nggak ada kejelasan status pekerjaan dan nggak ada kejelasan gaji seperti yang sebelumnya dijanjikan sama Bu Nani. Nah, disitulah Dayana ini cuma bisa pasrah dan akhirnya ya dia mengikuti instruksi. Sampai pada satu hari, dia itu dibawa pergi sama salah satu kenalan laki-laki dari Bu Nani. Jadi laki-laki ini kita sebut saja namanya Mahmud. Dan di titik itulah Dayana ini mulai mengalami banyak kejanggalan yang sampai-sampai itu ya bisa mengancam nyawanya. Pada waktu Dayana sama Mahmud ini, Mahmud itu nerima telepon. Dan Mahmud ngangkat telepon itu, Dayana nggak tahu siapa orang yang nelpon Mahmud itu. Tapi inti dari percakapan di telepon itu adalah si penelpon ini itu ngasih tahu Mahmud bahwa posisi Mahmud dan Dayana waktu itu dalam bahaya. Jadi si penelpon ini bilang kalau ada orang-orang yang lagi mengejar mereka berdua, si Dayana dan Mahmud. Di situ Mahmud ini diminta untuk nggak bergerak kemana-mana, dan si penelpon ini nyuruh Mahmud dan Dayana untuk tetap nunggu di lokasi mereka. Karena si penelpon ini katanya mau datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Akhirnya setelah beberapa menit telepon itu ditutup, ada mobil datang yang menghampiri mereka berdua. Terus si penelpon tadi ini kita sebut saja namanya Abdul. Dia turun dari mobil,
ternyata Abdul ini nggak sendirian, dia sama istrinya di dalam mobil itu. Pas mereka sampai di lokasi, Abdul itu tegang dan kayak terburu-buru. Jadi Abdul langsung buka pintu dan ngasih instruksi ke Mahmud dan Dayana untuk segera masuk mobil. Ayo cepet-cepet masuk mobil sekarang. Dayana dan Mahmud ini langsung masuk ke mobil, dan di dalam mobil itu Dayana ini bingung. Ya sekaligus dia ketakutan, ini ada apa kok kayak tergesa-gesa banget, kayak dikejar-kejar sesuatu. Dia nggak ngerti situasi apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Dan dalam perjalanan menjauh dari lokasi itu, Abdul ini mulai cerita. Jadi Abdul ini ngasih tahu Mahmud dan Dayana bahwa waktu itu mereka ini lagi dikejar-kejar oleh sekelompok gangster. Jadi pas mendengar kata gangster itu, Dayana semakin bingung. Yang ada dalam kepalanya, dia itu mikir, dia ini selama kerja di Malaysia 1 bulan lebih itu, dia ngerasa nggak punya musuh juga di Malaysia. Dan dia nggak tahu apa-apa. Salahnya apa kok sampai-sampai dia harus dikejar sama komplotan gangster. Akhirnya mobil ini melaju dengan kecepatan tinggi. Mereka itu pokoknya nyari tempat aman. Sampai pada akhirnya Abdul ini menghentikan mobilnya di tempat makan. Mereka semua turun, terus masuk ke tempat makan itu. Dan di situ mereka pesan makan. Sambil mereka terus mantau situasi, nunggu sampai kondisi ini benar-benar aman. Mereka ini tertahan di tempat makan itu sampai berjam-jam. Karena nunggu situasinya aman. Sampai kira-kira sekitar jam 3 sore, Abdul itu memindahkan Dayana dan Mahmud. Jadi mereka berdua diantar ke pemberhentian bis. Terus bis yang akan mereka naiki ini, itu berbeda rutenya dari rencana awal pada saat mereka berangkat. Singkatnya, sampailah Abdul, Mahmud, dan Dayana ini di terminal keberangkatan bis. Nah, di terminal itu Mahmud dan Dayana naik bis antar kota, dan berdasarkan rute, mereka ini menaiki bis dari daerah Perlis dengan tujuan akhir Kuala Lumpur. Tapi ternyata nggak berhenti sampai di situ tegangnya. Selama perjalanan di dalam bis dari Perlis menuju ke Kuala Lumpur itu, Mahmud ini terus-menerus dapat teror dari telepon. Jadi orang-orang di telepon ini terus mengancam bahwa mereka berdua, Dayana dan Mahmud ini masih dikejar-kejar meskipun sudah berada dalam bis. Kondisi inilah yang membuat Mahmud panik waktu itu, dan saking paniknya, Mahmud ini sempat berniat minta supir bis ini untuk menghentikan bisnya. Jadi dia pengen turun, waktu itu posisinya ada di jalan tol. Tapi kan karena peraturan lalu lintas melarang penumpang turun di jalan tol, ya supir menolak waktu itu. Akhirnya Mahmud dan Dayana terpaksa tetap melanjutkan perjalanan, dan di tengah perjalanan, Mahmud itu kayak berubah sikap. Dia ngomong ke Dayana, kayak nadanya itu kayak nuduh. Mahmud itu ngomong ke Dayana, ini gara-gara kamu ini, gara-gara kamu kita semua dikejar-kejar sama gangster. Dayana jelas bingung, dia nggak ngerti pokok permasalahannya itu apa. Pokoknya di situ Mahmud menyalahkan Dayana, dan dia menyalahkan kalau mereka ini diancam sama gangster itu karena kesalahan yang dibuat oleh Dayana. Ya Dayana bingung di situ. Sebelum bis ini sampai di terminal pemberhentian terakhir di Kuala Lumpur itu, bis ini berhenti di sebuah halte. Nah, di halte pemberhentian itu, Mahmud ini kayak ngambil keputusan sepihak, dia langsung turun, dan dia ngomong ke Dayana, kamu nggak usah ikut turun, pokoknya kamu nggak usah ikutin aku. Nah, disitulah Dayana semakin bingung. Akhirnya ya Dayana tetap dalam bis, dia nggak tahu sebenarnya ini ada masalah apa antara Bu Nani, Mahmud, Abdul, sama gangster-gangster itu. Waktu itu memang Dayana ini nggak bawa uang sepeser pun, dia nggak bawa. Untungnya tiket ini sudah dibayar. Nah, perjalanan akhirnya berlanjut sampai bis ini tiba di terminal pemberhentian terakhir di Kuala Lumpur. Dia turun dari bis. Terus Dayana ini berdiri di terminal bis itu, dan dia bingung harus kemana. Dia nggak tahu seluk-beluk kota ini seperti apa. Apalagi dia juga nggak bawa uang. Dia nggak punya HP juga. Akhirnya di situ Dayana minta tolong ke orang-orang yang lalu lalang di terminal. Dia memohon untuk orang-orang ini meminjamkan HP. Dia butuh telepon Bu Nani. Tapi dari sekian banyak orang yang dia temui, gak ada satupun di terminal itu yang mau bantu meminjamkan HP-nya ke Dayana. Dan waktu pun terus berjalan, dia semakin putus asa sampai akhirnya Dayana ini memberanikan diri mendekati deretan taksi di situ, dan dia langsung masuk ke salah satu taksi. Dia nggak tahu harus bayar pakai apa, dia nggak tahu, pokoknya yang penting naik dulu. Dan di dalam perjalanan dalam taksi itulah, dia menceritakan sedikit kondisinya.
Dan dia memberanikan diri pinjam HP ke supir taksi itu. Dia mau menghubungi Bu Nani. Nah mungkin karena supir taksi ini kasihan, dia pun akhirnya meminjamkan HP-nya. Dan pas ditelepon ke nomornya Bu Nani ini langsung ngangkat. Disitulah Dayana menceritakan posisinya dia lagi ada di dalam taksi dan dia nggak mau uang. Bu Nani merespon di situ. Kemudian Bu Nani ini minta bantuan ke salah satu temannya yang ada di Kuala Lumpur supaya membayarkan ongkos taksi yang ditumpangi Dayana ini. Nah, beberapa menit kemudian teman Bu Nani ini nelpon ke HP-nya supir taksi tersebut. Teman Bu Nani ini ngasih instruksi jalan ke Pak sopir. Dia minta supir taksi itu mengantarkan Dayana ke sebuah alamat hotel di wilayah Kuala Lumpur. Nah, singkatnya, taksi ini akhirnya sampai di lobi hotel yang dituju dan sesampainya di hotel itu, Dayana langsung disuruh masuk kamar. Di dalam kamar hotel itu dia ketemu dengan 4 orang yang gak dia kenal sama sekali. Dan 4 orang itu terdiri dari 1 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Akhirnya mereka pun kenalan. Biaya taksi Dayana ini diselesaikan oleh mereka. Dayana dan ke-4 orang yang baru itu menginap di kamar hotel itu selama 1 minggu. Dan setelah 1 minggu nginep di hotel itu, rombongan ini pindah tempat. Mereka semua pindah dari hotel menuju ke sebuah apartemen. Nah, disinilah kejadian mistis ini mulai bermunculan setelah mereka menetap di apartemen itu. Jadi pada suatu hari, di hari Kamis, apartemen mereka ini kedatangan tamu. Tamu yang datang ini kurang lebih ada 8 orang dan semuanya itu laki-laki. Dari pengamatan Dayana, beberapa dari laki-laki itu kayak punya perawakan dan wajah itu kayak orang-orang India. Sedangkan beberapa orang yang lain itu kayak penduduk lokal biasa. Dan yang membuat Dayana bingung dan curiga ini adalah barang-barang yang mereka bawa. Jadi rombongan 8 orang ini menuju ke apartemen itu, mereka ini bawa 2 buah karung goni. Dayana sendiri nggak tahu apa isi dalam karung goni itu. Dan disinilah dia semakin ketakutan. Pikiran-pikiran negatif ini mulai bermunculan. Saking takutnya, Dayana ini sampai sempat kepikiran. Ini apa aku yang malam ini mau terus dimasukkan karung goni itu. Dia sempat kepikiran seperti itu. Tapi meskipun dia ketakutan, dia tetap berusaha untuk berpikir positif dan berusaha menenangkan pikirannya. Sampai malam hari, ternyata tamu-tamu yang 8 orang ini belum juga pulang. Dan karena sudah larut malam, Dayana masuk ke kamar terus dia tidur. Di pertengahan malam itu sekitar jam 3 dini hari, Dayana kebangun. Pas dia buka mata, dia ngelihat ke sekeliling kamarnya, nggak ada satupun orang di situ. Tapi ada yang aneh dengan suasana apartemen malam itu. Jadi dia langsung turun dari kasur, dia buka pintu kamar. Yang pintu kamar ini langsung mengarah ke ruangan tengah apartemen. Nah, pas pintu terbuka itu Dayana ngelihat ada 2 orang laki-laki India dari rombongan tamu-tamu tadi. Terus dia ini kayak melingkari sebuah benda. Ketika dilihat jelas sama Dayana, orang 2 ini itu melingkari gelas. Gelasnya ini gelas kaca. Terus gelasnya itu diletakkan di lantai. Yang aneh adalah di dalam gelas itu ada jeruk nipis yang masih utuh bentuknya. Dan di atas jeruk nipis itu ada gumpalan-gumpalan rambut manusia yang diikat jadi satu. Jadi mereka berdua ini cuma duduk sambil ngeliatin gelas yang isinya gumpalan rambut sama jeruk nipis itu. Nah, pemandangan ini tentu aneh. Dan 2 orang ini itu mengabaikan ketika Dayana ini buka pintu. Dayana tahu pasti mereka ini dengar ketika Dayana buka pintu. Tapi mereka itu kayak mengabaikan dan mereka fokus ngelihat ke arah gelas kaca itu. Dan sebagai informasi tambahan, selama kedatangan 8 orang tamu laki-laki itu di apartemen, Dayana ini selalu memperhatikan obrolan mereka. Jadi Dayana ini sering dengar kalau orang-orang ini itu selalu menyebut Dayana dengan sebutan si lembu. Nah, lembu ini adalah sebutan lain untuk sapi. Dan gak jarang juga mereka ini memanggil Dayana dengan sebutan manusia original. Dayana ini bingung. Jadi dia ini terus bertanya-tanya, lembu itu siapa dan kenapa kok dia disebut dengan lembu dan kenapa kok dia disebut dengan manusia original, dia nggak tahu. Singkat cerita, setelah kejadian 2 orang yang ngeliatin gelas itu, yang Dayana berpikir bahwa mereka berdua itu lagi ritual, disitulah sejak dari situ mulai banyak kejanggalan-kejanggalan yang dialami langsung oleh Dayana. Kejanggalan pertama ini adalah munculnya suara-suara bisikan gaib.
Dayana di situ mulai sering mendengar bisikan-bisikan aneh yang itu terdengar jelas di telinganya. Pernah suatu ketika, waktu Dayana ini wudhu dan dia mau sholat, tiba-tiba dia dengar ada suara bisikan. Suara bisikannya itu jelas banget, suaranya ini suara perempuan. Kamu itu sholat nggak pakai hati. Kamu itu fake. Kamu adalah manusia original yang sedang mereka inginkan. Nah, kejanggalan kedua yang membuat Dayana kebingungan adalah fenomena tentang membaca pikiran. Setiap kali ketika Dayana berada di apartemen itu, setiap kali Dayana batin sesuatu atau mikir sesuatu, orang-orang di apartemen itu ini pasti selalu tahu tanpa perlu Dayana ucapkan. Pernah pada suatu ketika Dayana ini pengen makan sesuatu, padahal dia nggak ngomong apa-apa. Orang-orang ini langsung datang sambil bawa makanan dan menunya itu persis yang dipingini oleh Dayana. Terus mereka bilang, kamu tahu kan sekarang, kami ini tahu apa yang kamu pikirkan. Nah, disitulah Dayana nggak bisa ngomong. Entah ini ilmu magic atau apa, yang jelas itulah yang terjadi. Dan kejadian serupa ini terulang lagi pada saat Dayana waktu itu lagi bosen banget. Dalam hatinya Dayana ini sempat batin. Dia itu pengen jalan-jalan keluar dan dia pengen nonton film di bioskop. Nah, persis waktu itu juga, nggak sampai 1 menit setelah Dayana berpikir seperti itu, orang-orang ini langsung ajak Dayana jalan-jalan keluar. Mereka itu bilang, yuk kita nonton yuk. Kamu sudah bosen kan? Kamu pasti pengen nonton film kan? Kamu pengen nonton film apa nanti? Padahal Dayana ini nggak ngomong keinginannya itu ke siapapun. Dan hal itu terjadi berulang kali. Kejanggalan-kejanggalan lainnya ini berlanjut di hari-hari yang berbeda. Nah, suatu ketika, Dayana ini pernah diajak jalan-jalan keluar dan dia ini diajak berkunjung ke salah satu apartemen yang lain. Pada waktu berada di apartemen itu, Dayana ini diizinkan untuk berenang di kolam renang itu. Akhirnya Dayana berenang. Dia berenang sendirian di kolam renang di gedung apartemen ini. Dan pas Dayana ini berenang sendirian, datanglah 2 laki-laki orang India. Dan 2 laki-laki ini jalan ke pinggir kolam renang. Dan hal yang membuat Dayana aneh adalah tindakan 2 orang India ini. 2 laki-laki India ini langsung duduk di pinggir kolam renang. Terus salah satu dari mereka itu kayak membacakan sesuatu, qomat kamit sambil ngeliat terus ke arah Dayana. Dayana ini kan lagi berenang. Jadi dari arah ujung ke ujung, tapi si orang India ini, dia itu ngeliat ke arah Dayana terus, memperhatikan terus sambil mulutnya itu qomat kamit. Nah, yang orang satunya lagi, dia ambil air. Jadi dia bawa botol kosong, terus dia ambil air dari kolam renang tersebut. Setelah botol pertama itu keisi penuh, mereka qomat kamit lagi. Kali itu dua-duanya yang qomat kamit sambil terus-terusan ngeliat Dayana. Jadi sambil qomat kamit, terus dia sambil ngambil air. Setelah botol yang kedua ini penuh, mereka langsung pergi. Nah, pokoknya aneh banget. Dayana sendiri nggak tahu air itu digunakan untuk apa. Dan anehnya, sebelumnya ketika kolam renang ini nggak ada yang renang di situ, kenapa kok mereka nggak ngambil air? Tapi ketika Dayana berenang, mereka langsung ngambil air sambil qomat kamit baca mantra sambil ngeliatin Dayana terus. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu, salah satu laki-laki dari 4 orang yang pertama kali Dayana temui di hotel, ini ceritanya naksir ke Dayana. Jadi laki-laki ini adalah orang yang bayar ongkos taksinya Dayana pas dia pertama kali sampai di Kuala Lumpur itu. Nah, kita sebut saja laki-laki ini namanya Nihat. Setelah kejadian yang aneh-aneh itu, termasuk kejadian yang 2 orang India ngambil air kolam renang itu, Dayana dan Nihat ini akhirnya mulai menjalin hubungan. Sebenarnya Nihat ini masih sangat misterius bagi Dayana. Dayana sendiri nggak tahu secara pasti latar belakang keluarga maupun pekerjaan Nihat yang sesungguhnya. Tapi karena pada waktu itu posisi Dayana ini sulit, dia kebingungan karena dia harus tinggal dan bertahan hidup di negara orang tanpa punya satupun teman. Dia juga nggak punya sanak saudara. Dan karena keadaan yang mendesak itulah, Dayana terpaksa mau menjalin hubungan sama Nihat. Pada awalnya Dayana ini berpikir mungkin dengan menjalin hubungan sama Nihat, dia akan dapat perlindungan dan dia bisa nyaman tinggal di Malaysia sana. Tapi semakin berjalannya waktu, Dayana ini justru mental dan batinnya itu kayak semakin disakiti, terutama oleh situasi di sekitarnya. Karena itu, Dayana mulai berusaha secara diam-diam, dia cari tahu tentang latar belakangnya Nihat ini. 2 bulan berjalan, selama Dayana menjalin hubungan dengan Nihat,
Dayana ini terus-menerus mengalami kejadian-kejadian ganjil. Gangguan ini itu terjadi hampir setiap hari. Pernah pada suatu malam, pas Dayana ini lagi ada di dalam kamar, dia dengar ada suara kayak perempuan nangis. Dia bangun, dan dia nyari sumber suara itu. Setelah dia cari-cari, ternyata sumber suaranya ini itu di kolong tempat tidurnya. Nah, dia memberanikan diri, dia nunduk dan ngecek bagian kolong tempat tidurnya, tapi nggak ada siapa-siapa di situ. Ruangan di bawah kasur itu kosong. Meskipun nggak ada sosok apapun di situ, tapi suara tangisan perempuan ini itu tetap kedengaran jelas. Nah, kejadian mendengar suara tangisan dari kolong tempat tidur itu sering terjadi, terutama pada saat malam hari. Dan selain suara tangisan perempuan, Dayana ini juga masih sering mendengar suara bisikan dari sosok perempuan yang sosoknya gaib itu. Suara perempuan ini itu selalu berbisik di telinganya Dayana. Dan gangguan bisikan ini juga berlanjut sampai ke urusan ibadah. Setiap kali Dayana wudhu dan dia sholat, sosok-sosok gaib itu kayak selalu datang dan selalu berbisik di telinganya. Suaranya itu kayak ngejek dan mengucapkan kalimat-kalimat yang tujuannya ini untuk merusak kekhusyukan sholatnya Dayana. Gangguan suara dan juga bisikan-bisikan gaib ini dialami Dayana itu hampir setiap hari selama dia ada di situ. Kejadian-kejadian ganjil yang dialami Dayana ini ternyata nggak cuma terjadi di alam sadar. Pada waktu Dayana tidur, gangguan ini berlanjut sampai masuk ke mimpinya. Dalam mimpinya itu Dayana selalu didatengin berbagai macam sosok makhluk gaib dengan wujud yang aneh-aneh semua. Ada sosok makhluk yang wujudnya itu benar-benar serem, sampai Dayana ini nggak berani menceritakan wujudnya. Selain itu ada juga kemunculan sosok manusia, sosok laki-laki. Dia itu pakai pakaian adat Jawa. Nah, sampai pada suatu malam kebetulan posisi kamar tidur Dayana ini kan punya jendela yang pemandangannya itu menghadap langsung ke jalan raya. Jadi kalau dia misalnya buka jendela kamarnya itu, dia bisa ngelihat langsung keadaan jalan raya di bawah. Nah, ceritanya malam itu Dayana ini kebangun sekitar jam 2-an lah, jam 2 dini hari. Dia dengar kayak ada suara yang manggil-manggil namanya. Nah, suara itu asalnya dari luar jendela. Dayana ini sebenarnya takut, tapi dia penasaran juga siapa sih yang manggil-manggil ini, apalagi ini sudah jam 2. Dia turun dari tempat tidur dan pas dia dekati jendela, dia buka gordennya, dia ngelihat ada pocong berdiri di situ. Dan wajah pocong itu pucat banget. Pocong ini terus ngelihat ke arah Dayana, langsunglah spontan dia nutup matanya karena ketakutan. Dayana ini sempat diam dalam posisi nutup mata kurang lebih sekitar 1 menitan. Setelah itu dia memberanikan diri buka mata lagi, sosok pocong itu sudah nggak kelihatan lagi. Nah, setelah kejadian itulah Dayana langsung tidur lagi. Dan di dalam tidurnya, dia mimpi lagi. Dalam mimpinya itu dia ngelihat ada bangunan gapura yang ukurannya besar banget. Bangunan itu bentuknya persis kayak gapura keraton di zaman-zaman kerajaan di masa lalu. Gapuranya itu tinggi. Dan di bagian tengah-tengah gapura itu ada sosok laki-laki. Ya, laki-laki ini yang pakai pakaian adat Jawa itu, dan sosok laki-laki ini kayak melambaikan tangan ke Dayana seolah-olah menyuruh Dayana untuk mendekat ke gapura tersebut. Dayana nggak ngerti, tapi di dalam mimpi itu meskipun pada dasarnya dia ketakutan, tapi kayak ada dorongan kuat dalam hatinya, kayak dia pengen minta tolong ke sosok laki-laki yang pakai baju adat Jawa itu. Dia akhirnya berusaha menghampiri laki-laki itu, tapi setiap kali posisi Dayana semakin dekat dengan sosok laki-laki itu, Dayana selalu kebangun. Jadi selalu nggak pernah ketemu. Dan mimpi tentang gapura keraton dan juga laki-laki yang berpakaian adat Jawa itu nggak cuma terjadi 1 kali, tapi sering terjadi secara berulang-ulang di malam-malam berikutnya. Mimpinya itu selalu sama. Dia selalu kebangun sebelum berhasil menyentuh laki-laki tersebut. Meskipun Dayana ini sering ketakutan, dia diam. Dia nggak berani menceritakan pengalamannya itu ke siapapun, termasuk ke Nihat. Dan hari demi hari pun berlalu, kondisi kehidupan Dayana ini jadi semakin berantakan, dan dia jujur, dia mengalami tekanan-tekanan. Waktu itu hubungan antara Dayana dan Nihat ini berada pada titik yang panas dan penuh dengan konflik. Mereka berdua itu sering berdebat, dan sering terlibat perselisihan. Perselisihan yang terjadi secara terus-menerus ini itu berakar dari perbedaan prinsip. Sifat dan keyakinan Nihat itu membuat Dayana kebingungan. Sekaligus ya, dia ngeri juga. Nihat ini secara terang-terangan mengaku bahwa dia adalah seorang ateis. Nihat ini nggak memeluk agama apapun,
Dan dia, si Nihat ini dengan sadar dan dengan terbuka menyatakan ke Dayana bahwa dia nggak percaya dengan Tuhan. Nihat menolak segala macam konsep ketuhanan dan aturan agama. Tapi lucunya ada fakta lain yang membuat Dayana itu ya agak merinding juga. Di balik sifat ateisnya yang seharusnya sangat mengedepankan logika, akal sehat, dan menolak hal gaib tentunya. Tapi Nihat ini justru menyimpan rahasia yang sangat bertolak belakang. Jadi pernah di suatu momen, pas mereka lagi bertengkar itu, Nihat akhirnya menceritakan sedikit tentang masa lalunya. Nihat cerita bahwa dulu dia tuh pernah pergi ke sebuah hutan. Hutan ini lokasinya ada di daerah terpencil dan hutan ini jauh dari pemukiman warga dan aura hutan itu sangat menyeramkan. Dan hutan ini memang terkenal angker. Nah, di hutan itulah Nihat ini katanya ketemu dengan sosok entitas gaib. Sosok makhluk itu diyakini sebagai penunggu gaib dari hutan tersebut. Terus pada saat pertemuan gaib itu terjadi, sosok penunggu hutan ini menawarkan perjanjian ke Nihat. Sosok makhluk gaib itu berjanji akan ngasih harta, ngasih kesuksesan, dan ngasih berbagai hal duniawi yang melimpah kepada Nihat. Tapi semua kekayaan dan kenikmatan duniawi itu gak bisa diberikan secara gratis. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh Nihat. Syaratnya adalah Nihat harus tunduk dan patuh sepenuhnya kepada sosok makhluk gaib penunggu hutan itu. Selain itu, Nihat diharuskan untuk membuang semua keyakinannya terhadap agama dan Tuhan. Dan waktu itu katanya Nihat ini nggak ragu. Nihat langsung menyetujui perjanjian gaib tersebut demi mendapatkan imbalan harta dan kenikmatan duniawi yang dijanjikan. Disitulah Nihat rela menyembah sosok penunggu hutan itu, dan sejak itulah Nihat memproklamirkan dirinya sebagai seorang ateis karena dia telah membuang Tuhan dan menukar jiwanya dengan sosok entitas makhluk gaib itu. Nah, inilah yang membuat Dayana itu merasa agak janggal. Dia ngakunya ateis, tapi di satu sisi dia percaya sepenuhnya dengan sosok makhluk gaib, bahkan dia menyembah sosok makhluk halus itu. Mendengar pengakuan Nihat yang menyatakan bahwa dia adalah pelaku perjanjian hitam, disitulah mental Dayana ini langsung hancur. Dan pada saat itu, kehidupan Dayana ini mulai berubah. Semenjak pengakuan dari Nihat inilah, kelakuan Nihat juga sudah mulai berubah ganjil. Nihat ini sering pergi keluar apartemen tanpa alasan yang jelas. Nihat itu sengaja meninggalkan Dayana sendirian di apartemen tersebut. Bahkan, intensitas kepergian Nihat itu semakin parah. Nihat ini pernah nggak pulang berhari-hari tanpa ngasih kabar ke Dayana. Tapi hal yang membuat Dayana ketakutan ini adalah meskipun Nihat nggak pernah ada di apartemen, sering ada orang-orang yang bisa masuk ke apartemen itu. Orang-orang ini bukan bagian dari rombongan 8 orang India yang pertama dulu menyambut Dayana, bukan. Orang-orang ini benar-benar wajah-wajah yang baru, yang nggak pernah dia kenal. Kadang-kadang yang datang dan masuk ke apartemen itu kadang-kadang ada 2 laki-laki, dan di waktu yang lain yang datang itu ada rombongan perempuan. Pokoknya sering banget ada orang asing yang keluar masuk apartemen itu dengan gampang. Mereka semua ini bisa masuk dengan leluasa. Nah, kemungkinannya orang-orang itu memang sudah dikasih akses khusus, kayak mungkin dikasih kunci cadangan atau sudah dikasih password pintu apartemen sama Nihat. Nah, pada awalnya ketika ada orang-orang asing ini masuk ke apartemen tanpa izin, Dayana berpikir disitulah nyawanya ini terancam. Dayana sudah mengira bahwa orang-orang ini pasti akan berbuat jahat, mungkin bisa saja mereka ini ngerampok atau melecehkan Dayana, tapi Dayana cuma bisa diem waktu itu. Tapi untungnya orang-orang ini nggak melakukan tindakan kekerasan atau mencoba untuk menyentuh fisik Dayana sedikit pun. Apa yang mereka lakukan ini justru jauh lebih merusak mentalnya Dayana. Mereka ini masuk ke apartemen, terus tiba-tiba berdiri di ruangannya Dayana, dan di situ mereka ngeliatin Dayana dengan tatapan yang benar-benar aneh, dan tatapannya itu kosong. Tatapan orang-orang ini itu sangat mengintimidasi Dayana. Mereka ngeliatin Dayana dari ujung rambut sampai ke ujung kaki dengan sangat teliti sekali, seolah-olah mereka itu kayak sedang menilai kualitas dari fisiknya Dayana. Setelah selesai ngeliat lumayan lama, mereka langsung keluar. Jadi mereka ini yang ada dalam bayangan Dayana, mereka itu kayak sekte sesat yang lagi ngelihat calon tumbalnya. Dan hal ini nggak cuma terjadi 1 kali, tapi berulang kali. Disitulah mental Dayana benar-benar hancur karena setiap harinya dia selalu diperlakukan seperti itu. Di satu sisi juga dia merasa harga dirinya direndahkan.
Dia diperlakukan bukan kayak manusia, tapi kayak hewan persembahan yang kayak lagi diinspeksi kualitasnya sebelum diserahkan jadi tumbal. Nah, malam itu ceritanya Dayana ini tidur pules di kamar. Suasana apartemen waktu itu sepi. Di tengah malam, nggak tahu jam berapa, begitu Dayana kebangun, dia buka mata, dia ngelihat di sekeliling ranjang tempat tidurnya, itu sudah ada 5 orang, yang 5 orang ini nggak dikenal sama Dayana, mereka berdiri di situ. Posisi Dayana ini benar-benar di tengah-tengah, dia tidur di kasur, dikelilingi oleh 5 orang ini. Mereka itu berdiri melingkar, jadi kayak mengepung Dayana dari segala arah. Dalam kondisi yang masih kaget itu, Dayana dengar kelima orang itu kayak bergumam, berulang-ulang, seolah-olah mereka itu sedang merapalkan kalimat ritual. Dan ada kalimat yang diucapkan oleh mereka, lembu-lembu atau manusia original, ada sebutan semacam itu. Nah, kita bisa bayangkan, kebangun di tengah malam, tiba-tiba ada 5 orang yang gak kita kenal, mengelilingi kita, sambil mengucapkan rapalan-rapalan semacam itu. Nah, kata-kata ini terus diulang-ulang persis kayak orang yang lagi membaca mantra. Dalam pikiran Dayana, dia terus berpikir, dia coba mencari tahu, ini apa maksud dari lembu, maksud dari manusia original. Di tengah kepungan 5 orang itu, Dayana yakin bahwa pada saat itu, dia ini kayaknya memang lagi dipersiapkan secara khusus untuk dijadikan tumbal. Instingnya di situ langsung mengatakan bahwa dia adalah syarat persembahan yang sedang diproses untuk diserahkan ke sosok entitas gaib yang disembah oleh niat. Dan mungkin disembah juga sama kelompok-kelompok orang-orang ini. Pada saat Dayana panik itulah salah satu dari kelima orang yang berdiri itu akhirnya mengeraskan suaranya. Orang itu mulai membacakan semacam mantra yang panjang. Mantra itu diucapkan dengan bahasa-bahasa yang aneh yang nggak dipahami sama sekali oleh Dayana. Begitu mantra ini selesai dirapalkan, seketika itu juga ada efek fisik yang langsung menghantam Dayana. Jadi dia merasakan ototnya itu langsung lemes. Pokoknya badannya lemes sekali, terus tiba-tiba badannya jadi kaku. Dia ini nggak bisa menggerakkan tangannya, nggak bisa gerakkan kakinya, bahkan cuma untuk sekedar teriak, dia nggak bisa. Dalam kondisi fisik yang lumpuh total itu, batin Dayana itu yang nangis sejadi-jadinya. Di dalam hatinya, dia terus-menerus berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ini apa yang terjadi sama aku ini, ya Allah. Saya ini salah apa, ya Allah? Kenapa kok saya mengalami kejadian yang seberat ini? Saya salah apa, ya Allah? Dan di tengah-tengah suara mantra yang terus bergema di dalam kamar itu, tiba-tiba Dayana ini mendengar ada yang berbisik di telinganya. Lari, lari. Kamu itu harus kabur dari sini, lari. Disitulah Dayana semakin tertekan dan dia nggak bisa gerak sama sekali. Jadi kayak ada himpitan besar di tubuhnya dan pada akhirnya Dayana pun pingsan. Terus keesokan paginya pas dia sadar, ketika badannya sudah bisa digerakkan lagi, dia langsung bangun dan ngecek kamar. Orang-orang yang semalam memutari atau melingkari dia ini sudah nggak ada lagi. Dayana sadar bahwa tempat itu sudah benar-benar ganjil dan bisa-bisa ini nyawanya bakal terancam kalau dia terus-terusan ada di situ. Akhirnya pagi itu dia kabur meninggalkan apartemen. Dia nggak bawa banyak barang bawaan. Dia cuma ngambil dompet. Dia sudah nggak mempedulikan lagi barang-barang bawaan lainnya. Yang paling penting dia harus bisa keluar dari apartemen itu dalam keadaan hidup. Dan singkat cerita dia berhasil keluar dan dia menjauh dari area apartemen itu tanpa ada yang mengetahui satupun. Dan setelah berhasil keluar dari apartemen itu, dalam pikiran Dayana waktu itu tujuan utamanya ini adalah mencari perlindungan resmi secara hukum kepada pihak pemerintah Indonesia. Jadi disitulah dia langsung mencari kendaraan menuju ke kantor KBRI. Kantor KBRI ini lokasinya itu di pusat kota Kuala Lumpur. Dia berharap di situ pihak kedutaan ini bisa ngasih perlindungan keamanan secara penuh dan bisa segera memulangkan dia ke Indonesia. Nah, sesampainya di halaman gedung KBRI, waktu itu jujur ada perasaan sedikit tenang dan lega. Di situ dia menemui petugas keamanan. Setelah mengutarakan niatnya, Dayana diarahkan petugas masuk ke gedung. Di gedung itulah Dayana langsung ketemu dengan salah satu petugas KBRI yang waktu itu sedang bertugas melayani. Ya, dia ini melayani aduan warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia. Di meja petugas itu Dayana langsung nangis sejadi-jadinya karena dia sudah nggak kuat. Dan sambil terus nangis itu Dayana menumpahkan semua keluh kesah dan ketakutannya. Dia menceritakan semua kejadian ganjil yang dia alami secara berurutan mulai dari pertama kali menginjakkan kakinya di Malaysia sampai kejadian-kejadian pengepungan yang dia alami semalam.
Dayana bilang ke petugas itu, "Bapak, saya minta tolong Pak, tolonglah saya ini ditipu Pak. Saya dijebak kenalan saya sendiri, dan yang paling parah, saya ini mau dijadikan tumbal pesugihan sama mereka semua. Saya benar-benar pengen pulang ke Indonesia Pak, tolong bantu saya pulang ke Indonesia. Nyawa saya terancam kalau saya kembali ke sana." Dan setelah menceritakan kronologi kejadian dan juga penyekapan itu, Dayana juga menjelaskan tentang status dokumen resminya. Dia menyampaikan ke petugas KBRI bahwa dia ini nggak kehilangan identitas. Dia masih megang paspor aslinya. Dan dia bilang ke petugas waktu itu bahwa dia nggak punya uang untuk beli tiket pesawat ke Indonesia. Sisa uang di dompetnya itu benar-benar pas-pasan. Dia memohon, dia minta tempat perlindungan sementara dari ancaman komplotannya Nihat. Dayana di situ juga meminta bantuan biaya kepulangan dari pihak kedutaan. Nggak tahu lah gimana caranya, tapi ternyata respon petugas KBRI waktu itu dengan santainya, "Lah kamu ini kenapa kok bisa sampai ditipu di sini? Terus kalau sekarang kamu mau pulang ke Indonesia tapi nggak punya uang, ya kamu hubungi keluargamu di kampungmu. Kamu minta tolonglah ke keluargamu transfer uang ke sini buat beli tiket pesawat pulang." Dayana sendiri nggak nyangka dapat jawaban seperti itu, apalagi dengan situasi nyawanya yang sedang benar-benar terancam. Jadi dengan perasaan kecewa, dia keluarlah meninggalkan gedung KBRI itu. Dan perlu diketahui, kantor KBRI di Malaysia ini sebenarnya 24 jam. Kantor itu selalu ada bagian pelayan yang bertugas. Tapi karena aduannya sudah ditolak dan dia nggak dapat jaminan perlindungan, dia nggak perlu lagi minta tolong ke mereka. Dayana bingung, ini harus kemana lagi? Uang juga terbatas dan uang itu dipastikan nggak cukup untuk nyewa penginapan yang paling murah sekalipun. Dia jalan, mondar-mandir di sekitaran jalan di depan gedung KBRI itu. Dia jalan terus tanpa tujuan sampai malam. Akhirnya di situ dia melihat ada jembatan layang. Karena dia sudah benar-benar kehabisan pilihan dan nggak tahu lagi kemana malam itu, dia kecapean juga. Akhirnya dia turunlah dari trotoar menuju ke bawah kolong jembatan. Kondisi di bawah kolong jembatan itu gelap. Akhirnya malam itu Dayana ini tidur di bawah kolong jembatan. Malam itu dia benar-benar persis gelandangan. Dan pagi harinya dia kebangun di bawah kolong jembatan. Pas dia ngecek barang bawaannya, dia baru ingat kalau di tasnya dia masih bawa HP. HP ini sebenarnya barang pemberian Nihat pada waktu awal-awal mereka menjalin hubungan dulu. Akhirnya dia nyalakan HP itu, masih ada sisa paket kuota internet dan juga baterai yang cukup. Dayana ini akhirnya buka aplikasi Grab. Dia langsung pesen taksi online. Dia nggak tahu pasti tujuannya kemana. Pokoknya pergi ke daerah pinggiran. Dan perjalanan menggunakan taksi online itu lumayan mahal. Karena jarak tempuhnya yang jauh banget dari titik awal. Total sekitar 100 ringgit Malaysia waktu itu. Nah pas Dayana turun, dia ini diturunkan di depan kedai makan. Di titik itulah Dayana ini kebingungan. Uang nggak cukup untuk bayar ongkos tagihan taksi itu. Akhirnya dia ngomong ke sopir Grab ini, "Pak, tunggu sebentar ya." Rencananya Dayana ini mau ngomong ke pemilik kedai makan itu, dia mau minjem uang dulu untuk melunasi ongkos taksinya. Nanti dia mau bantu-bantu kerja di kedai itu. Tapi sopir Grab ini nggak mau tahu. Sopir Grab itu marah dan nggak mau nunggu lama-lama. Karena Dayana sudah pusing, akhirnya dia ngasih handphone pemberian Nihat itu ke sopir taksi ini. Setelah itu Dayana masuk ke kedai makan tersebut, dia menemui pemilik kedai makan ini. Di situ Dayana menceritakan kondisinya kepada pemilik kedai makan ini. Dia bilang, "Tolong Pak, izinkan saya kerja di kedai ini. Saya disuruh kerja kasar, nyuci piring kotor atau bersih-bersih lantai juga nggak apa-apa. Saya nggak digaji uang juga nggak apa-apa. Yang penting saya dikasih makan tiap hari dan saya diizinkan tidur di sini." Nah, pemilik kedai makan itu kasihan dan nggak tega. Akhirnya Dayana diizinkan kerja di kedai makan itu. Dayana ini dapat jatah makan gratis setiap harinya. Dia juga dapat tempat tinggal sementara. Ada ruang kecil di area belakang bangunan kedai itu. Dan alhamdulillah, meskipun Dayana sebelumnya sudah bilang nggak perlu digaji, tapi pemilik kedai itu tetap ngasih upah gaji rutin setiap bulannya. Di kedai makan pinggiran itulah Dayana bertahan hidup kurang lebih sekitar 4 bulan. Dari hasil mengumpulkan gajinya bekerja selama 4 bulan itulah, dia akhirnya berhasil menyisihkan uang tabungan sedikit demi sedikit. Nah, uang tabungan ini kemudian digunakan Dayana untuk beli HP yang sederhana sekali. Dayana ini bisa menghubungi lagi keluarga dan juga teman-temannya yang ada di Indonesia untuk ngasih kabar bahwa dia masih hidup.
Dan di momen itulah jalan takdir mempertemukan Dayana dengan Mas Saiful. Dari handphone yang dia beli itu, Dayana aktif main medsos lagi untuk menghibur diri. Jadi di situ Dayana berani menampilkan wajahnya dan melakukan live streaming di TikTok. Dari live streaming di TikTok itulah Saiful untuk pertama kalinya bisa berkomunikasi dengan Dayana. Tapi setiap kali Dayana ganti HP dan ganti nomor provider dengan nomor baru yang benar-benar masih bersih, tapi posisinya ini selalu bisa dilacak oleh komplotan aliran sesat itu. Dayana sendiri nggak tahu gimana cara mereka, yang pasti nomor baru Dayana itu selalu ketahuan sama mereka. Sering Dayana itu dapat panggilan dari orang-orang yang nggak dikenal. Mereka menanyakan keberadaan Dayana dengan nada ancaman yang mengintimidasi. Kayak seperti misalnya, kamu di mana sekarang posisinya? Nanti kamu bakal kami buat begini. Kami bakal buat begitu kamu. Awas kamu. Nah, ancaman-ancaman yang mengarah pada kekerasan fisik dan juga ancaman serangan gaib ini terus-terusan menghantui Dayana setiap hari. Ini tentu membuat Dayana nggak aman. Nah, sebenarnya rencana awal Dayana mau kerja di kedai terpencil ini adalah untuk mengumpulkan uang secepatnya. Dia ingin segera beli tiket terus pulang ke Indonesia. Rencana itu berantakan gara-gara terbentul oleh urusan birokrasi. Jadi, izin tinggal resmi yang diberikan oleh pihak imigrasi Malaysia untuk kunjungan Dayana ini waktunya terbatas. Biasanya jatah izin tinggal bagi turis ini cuma sekitar 10 hari sampai maksimal 1 bulan. Nah, karena Dayana ini harus melarikan diri, dan dia harus bersembunyi di kedai makan pinggiran itu sampai berbulan-bulan, otomatis izin tinggal Dayana ini sudah berstatus overstay. Artinya Dayana sudah tinggal melampaui batas waktu yang ditentukan. Kalau Dayana tetap nekat, dia menuju ke bandara dan memaksa pulang lewat jalur resmi dengan status overstay yang seperti itu, sudah pasti dia langsung dicegat oleh petugas imigrasi di perbatasan. Dia pasti langsung ditahan. Dan jumlah dendanya itu lumayan besar. Akhirnya ya Dayana terpaksa tetap bersembunyi di situ. Singkat cerita, Dayana akhirnya bisa benar-benar ketemuan secara langsung sama Mas Saiful. Saiful datang ke Malaysia untuk menemui Dayana, dan disinilah setelah ngelihat Saiful secara langsung, Dayana langsung teringat dengan laki-laki yang pernah datang dalam mimpinya. Sosok laki-laki yang pakai baju adat Jawa di tengah gapura besar yang selalu melambaikan tangan ke Dayana, ini adalah Mas Saiful. Singkatnya, mereka berdua akhirnya menghabiskan waktu bersama di sana sampai pada suatu ketika mereka mendapat kabar bahwa Nihat ini ditangkap oleh kepolisian Malaysia. Dan yang membuat kabar penangkapan ini sangat menarik untuk disimak adalah alasan utama di balik penangkapan itu. Nihat ini ternyata terjerat kasus jaringan peredaran narkoba. Selain Nihat dan kelompok anggota sekte itu, Bu Nani ini juga hilang kabarnya. Nggak ada kabar satupun apakah Bu Nani pada saat ini masih hidup atau sudah meninggal. Jadi itulah teman-teman, semoga pengalaman pahit yang dialami Dayana ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kita ini nggak boleh terlalu cepat percaya sama janji-janji manis orang lain. Apalagi kalau janji manis itu diucapkan oleh orang yang baru kita kenal. Terutama pada saat kita merantau jauh dari tempat kelahiran kita. Dan kisah inilah teman-teman yang dibagikan oleh Mas Saiful tentang istrinya yang bernama Mbak Dayana. Semoga cerita pengalaman hidup dari Mas Saiful dan Mbak Dayana ini, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.